Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk menganalisa secara technical analysis saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk kita bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton video ini, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika diklik linknya, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, ini adalah dua grup yang dimana ini menjadi fasilitas yang bisa didapatkan nantinya. Ini teman-teman bisa nikmati secara lifetime. Jadi, dua grup ini adalah tempat untuk saya sering men-sharingkan segala macam informasi yang up to date, entah itu berita yang up to date atau juga saham-saham yang menarik secara analisa teknikal ataupun juga secara fundamental. Ini adalah grup satu arah. Jadi grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi. Ini grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat untuk kita bisa saling chatting, tempat kita bisa saling sharing, dan juga tempat untuk kita bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin join dan gabung bersama kita, klik aja linknya, nanti teman-teman akan langsung saya pandu untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita update untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi sebenarnya untuk indeks IHSG kita nggak ada yang perlu kita update yang terlalu lebih detail, karena mau kita lakukan adjustment juga pergerakannya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita lihat memang secara short term atau satu minggu kemarin pergerakan indeks IHSG justru membuat sebuah base di area-area ini, teman-teman. Sekarang kita tinggal tunggu base-nya ini dia akan meledak ke bawah atau ke atas nih. Dia akan break ke atas atau ke bawah. Kalau seandainya ke atas, kemungkinan besar dia akan kembali laju. Tapi kalau seandainya break-nya ke bawah, ya udah kita siap melihatnya itu kemungkinan besar dia akan masuk di area 7.000 sampai 7.100. Oleh karena itu, kalau seandainya pun terjadi IHSG koreksi, ya saya ingin sampaikan bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan, teman-teman. Justru ketika terjadi sebuah koreksi di dalam indeks kita, kemungkinan besar banyak saham-saham yang berada di area support. Nah, oleh karena itu, coba nanti ketika terjadi sebuah koreksi IHSG masuk area demand yang telah kita tandakan, kita tinggal screening saham-saham apa aja yang menarik untuk kita simpan di dalam portofolio gitu. Jadi, untuk IHSG overall tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena forecast kita memang dalam satu tahun di tahun 2024 dia mengalami bullish, teman-teman. Jadi kita tinggal cari saham apa aja yang menopang IHSG kita untuk berada dalam tren yang positif gitu. Nah, kita ada 10 saham yang akan kita bahas. Jadi di sini ada 10 saham yang teman-teman kita ingin kita bantu analisakan secara teknikal supaya tidak berlama-lama. Kita akan langsung saja. Saham pertama ada HMSP. Nah, HMSP ini saya hapus dulu gambarnya ya. HMSP ini tadi saya cek cukup menarik karena di dalam tren minornya dia membentuk sebuah pola double bottom, walaupun sebenarnya pola ini dia akan terkonfirmasi ketika break di atas 920, teman-teman. Kalau seandainya dia break di atas 920, tandanya konfirmasi pola double bottom terjadi. Tapi sebenarnya saya pribadi kurang suka trading dengan metode chart pattern. Kalau seandainya teman-teman suka trading dengan metode chart pattern, ya itu sah-sah aja. Kalau saya pribadi lebih menganggapnya itu ini menjadi area bottoming. Kenapa saya katakan ini menjadi area bottoming? Karena dia tidak turun lebih rendah dari area yang kita tandakan ini. Nah, ini menjadi sebuah area bottom yang bisa teman-teman tandakan. Nah, sekarang kalau seandainya besok ingin entry, saya perhatikan cukup menarik ya. Dan cut loss di bawah area bottoming-nya aja. Jadi cut loss kita di level harga 855, risk-nya itu sebesar 4% kurang lebih. Nah, TP-nya teman-teman mungkin bisa letak langsung di dekat high. Ini ada high-nya di 1000 ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin coba swing ke 1000, saya kira bisa dapat ya. Tapi untuk target terdekatnya terlebih dahulu itu ada di 955. Nah, kalau seandainya dia mampu break di atas 955, teman-teman bisa letak langsung area TP kedua di 1000. Nah, kita tandakan dulu ya. TP1 itu ada di 955. Saya tandakan dulu, TP1 955. Nah, ini menjadi area take profit pertama kita. Oke, perhatikan trading plan untuk HMSP. Selanjutnya PANI. PANI ini sebenarnya kita juga sedang menunggu dia masuk di area 4000. Nah, sekarang harganya terjadi sebuah rejection di area 4.300 nih. Kita menunggu pergerakan atau structure barunya terbentuk seperti apa, teman-teman. Nah, kalau sekarang saya pribadi tetap
best price-nya itu memang di area 4.000. Setidaknya kalau seandainya ingin lebih dikejar, setidaknya di 4.100. Nah, ini area yang paling kita bisa kejar, area 4.100. Jadi kalau saya pribadi, lebih baik kita menunggu dulu. Kita menunggu ketika dia masuk 4.100 baru kita bisa hajar. Nah, ini area 4.100. Nah, kalau seandainya masuk 4.100, cut loss kita cukup di bawah area bottom-nya ini. Nah, jadi memang cut loss-nya ada sebesar 6,3%. Take profit-nya teman-teman bisa letak langsung di 5.000. Nah, ini jauh lebih menarik kalau seandainya teman-teman ingin entry di Pani. Kalau saya pribadi, tunggu structure baru terbentuk, apakah dia masuk di area demand yang telah kita tandakan, atau dia membentuk sebuah new structure. Ketika dia membuat new structure, baru kita lakukan adjustment. Kalau sekarang, tetap sama, plan kita masih menunggu di area 4.100 setidaknya. Oke, itu untuk Pani. Selanjutnya BSDE. Untuk BSDE, nah ini saya udah forecast ya, kemungkinan besar kita tetap menunggu karena ini dia nggak mampu break di atas 1120, terjadi sebuah rejection, harga turun ke bawah. Nah, kalau kita tarik Fibo untuk minor trend di sini, kita tarik seperti ini, kita dapat areanya tuh 1050. Kalau seandainya teman-teman mau entry, lebih baik kita tunggu dia masuk 1050. Nah, ketika dia masuk di area 1050, kita tunggu sebuah konfirmasi ketika dia membentuk sebuah candle Maribozu, teman-teman. Ketika dia membentuk sebuah candle Maribozu, nah teman-teman bisa entry. Lakukan entry, tunggu closing market ya. Closing market, misalnya let's say kita katakan dia membuat sebuah candle di sini, candle Maribozu menjadi sebuah konfirmasi kita bisa entry, dan cut loss di bawah candle Maribozu. Dan teman-teman bisa letak TP1 di area resisten, TP2 nanti teman-teman mungkin let's say bisa langsung kejar area 1195. Nah, oleh karena itu kita tunggu dia konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu, masuk area 1050, membentuk sebuah candlestick Maribozu atau membentuk sebuah swing, baru teman-teman bisa entry di saham BSD. Kalau sekarang sih, biarkan aja dulu dia koreksi, ketika nanti terjadi sebuah swing, baru kita bisa entry. Selanjutnya Antam. Untuk Antam, ini areanya menarik ya teman-teman. Memang kalau kita lihat secara flow, dia masih ada sebuah distribusi. Tapi kalau kita bicara area, ya ini areanya yang cukup menarik untuk teman-teman bisa spekulasikan nih. Nah, cut loss-nya sendiri di bawah 15.35 ini menjadi area bottoming yang pernah dia buat sejak 11 Juli tahun 2022. Oleh karena itu ya saya pribadi melihatnya teman-teman bisa spekulasi buy on weakness di saham Antam ini teman-teman. Dan cut loss-nya di bawah 15.35. Trading plan-nya gimana? Trading plan-nya besok kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan di 1605 di open market besok. Cut loss di 15.25 aja, jadi cut loss-nya ada 5%. Kalau seandainya dia break dan close, ya udah kita exit dulu ya, kita keluar, kita cut loss dan take profit di 1.800 itu adalah take profit pertama. Kalau seandainya dia break, kita ambil kejar di 2.000, saya rasa boleh. Kalau seandainya teman-teman ingin swing-nya tuh dalam jangka medium. Tapi kalau seandainya ingin trading-trading pendek, ya paling dekat tuh 1.700 bisa, 1.800 bisa. Itu untuk trading jangka pendek. Kalau swing-nya ya teman-teman mungkin bisa letak langsung area teknikalnya tuh di 2000 untuk area take profit-nya, itu. Nah, saya tandakan dulu ya, saya tandakan dulu profit pertamanya itu kalau untuk swing medium tuh teman-teman bisa buat target langsung di 1.800. Kalau untuk short term-nya seperti yang saya katakan, ya ambil aja dekat-dekat yaitu di 1.700. Itu adalah take profit pertama kalau seandainya ingin trading dalam jangka short term. Nah, selanjutnya deal day. Deal day, saya hapus dulu gambarnya ya. Deal day ini sebenarnya saya berharap dia mampu break, teman-teman. Saya berharap dia mampu break, tapi justru masih false. Nah, ini menjadi area resisten dia. Ini menjadi area resisten, tapi dia masih false nih. Nah, ini masih menjadi false, dia masih turun ke bawah. Ini teman-teman bisa jadikan acuan bottoming. Ini menjadi ada area bottoming. Kita buat seperti ini. Bottoming. Sorry. Nah, ini menjadi area bottoming dia. Kalau kita coba tarik Fibonacci-nya supaya kita tahu di mana dia akan berhenti. Nah, sekarang kita tinggal tunggu dia turun, teman-teman. Kita tinggal tunggu dia turun, dan dia membuat sebuah swing di area 195. Kalau seandainya dia membuat sebuah swing, ya udah teman-teman bisa entry.
Kalau seandainya dia besok membuat swing low, ya udah teman-teman bisa entry, cut loss di bawah swing-nya aja gitu. Jadi kita wajib tetap menunggu sebuah konfirmasi. Ketika dia membentuk sebuah swing, teman-teman boleh entry. Kalau sekarang sih kita lebih baik menunggu menjadi terjadinya sebuah konfirmasi. Kalau dengan posisi sekarang, ya teman-teman jangan entry dulu gitu. Kalau kemarin sih saya berharap dia closing, tapi justru nggak closing. Jadi masih ada terjadi sebuah rejection di area ini. Yaudah kita tunggu dulu kemana dia mau turun lagi, teman-teman. Oke, itu untuk deal day ya. Selanjutnya seger. Untuk seger, saham ini naiknya udah sangat signifikan, teman-teman. Saham ini naiknya udah sangat signifikan. Ini menjadi, bentar ya, ini menjadi area peak pertama dia. Ini menjadi area peak pertama dia. Ini menjadi area peak kedua. Dia nggak kuat naik, justru harganya turun ke bawah. Nah, sekarang kalau kita kotakin seperti ini, kita menemukan trennya itu masih membentuk sebuah konsolidasi. Ketika terjadi sebuah trennya naik kencang, justru terjadi sebuah konsolidasi di area-area seperti ini. Nah, saya udah sampaikan bahwa kalau teman-teman ingin trading, coba usahakan cari saham yang sedang mau naik, teman-teman. Cari saham yang sedang mau naik, bukan saham yang mau turun. Nah, bukan cari saham yang mau turun, apalagi sudah naik. Bukan salah untuk cari saham yang sudah naik, tapi lebih besar probabilitas ketika kita menemukan saham yang sedang mau naik. Kenapa? Karena range naiknya itu jauh lebih lebar. Nah, kalau seandainya teman-teman menemukan saham yang sudah mencapai klimaksnya, contoh seperti Seger ini, teman-teman harus hati-hati tradingnya. Karena ketika dia turun, penurunannya itu bisa sangat signifikan, teman-teman. Tapi kalau seandainya dia nggak turun, ya bisa jadi dia hanya tektok-tektok di area-area ini. Contoh saham yang pernah terjadi seperti ini adalah saham Bian ya. Bian ini sama kurang lebih nih. Nah, dia naiknya signifikan ya kan, naiknya signifikan, naik membentuk sebuah peak pertama, peak kedua, turun, naik, dan kalau kita perhatikan dia menjadi sebuah konsolidasi nih. Nah, ini konsolidasi, kalau kita lihat di sini juga dia konsolidasinya sangat lebar, teman-teman. Majority-nya di sini dia konsolidasi dan di sini secondary-nya dia konsolidasi nih. Jadi ya udah, kita harus usahakan hindari saham-saham yang seperti itu. Kalau seandainya teman-teman juga masih tertarik di saham seperti ini, ya udah tradingnya itu trading-trading dalam jangka pendek. Nggak usah teman-teman simpan dalam jangka waktu medium atau sampai long term. Karena secara trennya juga nggak menarik untuk teman-teman pegang dalam long term-nya. Kalau kita lihat fundamental, sebenarnya Seger ini fundamentalnya sudah terapresiasi market justru. Jadi kita harus lebih konservatif dan jauh lebih waspada kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham Seger ini. Kalau saya lihat, kalau kita mau entry ya, lebih baik tunggu dia turun, turun baru teman-teman entry. Nah, take profit nanti bisa di area atasnya gitu. Kalau sekarang saya rasa sih lebih baik menunggu aja dulu. Kita tunggu dia masuk di area bottoming-nya ini, baru teman-teman bisa entry. Daripada kita paksakan di area yang sekarang, dan cut loss-nya di bawah 1.600. Kalau seandainya dia turun di bawah 1.600, ya teman-teman, saya sarankan wajib cut loss. Ingat, wajib cut loss. Teman-teman harus ingat ya, ketika teman-teman masuk ke market dengan statusnya trading, ingat, loss itu tidak bisa dihindari, teman-teman. Tapi loss itu bisa dibatasi. Nah, ketika teman-teman entry di market, itu teman-teman harus punya paham bahwa kalau seandainya kita masuk trading, hal yang harus kita ingat, loss itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Teman-teman harus paham dulu. Kalau seandainya kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa batasi. Oleh karena itu, ya jalankan metodenya dengan stop loss. Kalau seandainya teman-teman nggak jalankan metodenya dengan stop loss, itu nanti berdampak sangat buruk untuk portofolio teman-teman gitu. Nah, sekarang kalau seandainya mau entry, area hijau saya rasa itu menjadi area yang lebih better ya kalau seandainya teman-teman ingin entry. Kalau ditanya sama saya, setidaknya di area 1.800 lah minimal-minimal. 1.800 sampai 1.600. Itu jauh lebih konservatif kalau seandainya teman-teman ingin entry. Kalau di harga sekarang, ya saya pribadi belum ingin entry ya, untuk potensi entry di Segar gitu. Oke, selanjutnya BRPT. BRPT ini teman-teman perhatikan turunnya sangat signifikan. Dia turun sangat signifikan. Di sini dia kalau kita perhatikan sebenarnya ini seperti ada divergen, teman-teman. Kalau kita turunkan time frame H4, nah ini dia seperti ada divergen nih. Nah, ini ada divergen. Ini ada divergen, kita tandakan dulu ya.
Nah, ini ada divergent di time frame H4. Kalau kita lihat bottoming, nah ini ada bottoming teman-teman. Nah, ini menjadi area bottoming dia 945 sampai 1005. Ini area bottoming dia. Kalau seandainya tadi teman-teman dapat di sini, ini menarik nih sebenarnya. Kalau teman-teman dapat ya tadi. Kalau seandainya mau swing, ya perhatikan aja. Cut loss kalau seandainya harga turun di bawah 945. Saya buat dulu plan-nya ya. Nah, ini ada divergent, dia ada potensi capai setidaknya saya lihat di 1145 nih. Ini bukan menjadi pembalikan arah dia ke reversal lanjut rally ya teman-teman, enggak. Tapi ada potensi rebound gitu. Nah, ketika dia rebound, ada potensi dia kejar 1145, itu menjadi area neckline dia. Saya tandakan dulu ya. Nah, kalau tadi BSJP ini menarik teman-teman. Dia ada potensi kejar 1145, ada sekitar 7% nih. Nah, ada 7% dia kejar area neckline-nya. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry swing, ya kita tunggu structure barunya aja. Kita tunggu structure barunya terbentuk, baru kita bisa entry. Kalau sekarang sih, kalau teman-teman ingin trading di saham brand, BRPT, TPIA, atau saham-saham Bapak Prajogo Pangestu, ya lakukan fast trade aja, teman-teman. Lakukan fast trade, day trading, atau scalper. Kalau untuk swing, saya belum bisa rekomendasikan untuk saham-saham Bapak Prajogo Pangestu. Namun kalau untuk fast trade, scalping, ya itu masih menarik karena volatilitasnya masih tinggi. Sekarang tinggal teman-teman bagaimana memanage sebuah resiko ketika ingin trading dengan metode fast trade atau juga scalpingnya gitu. Oke, itu untuk BRPT ya. Jadi dia ada potensi kejar 1145. Kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham BRPT, ya manfaatkan dengan metode fast trade aja. Jangan di swing karena kalau di swing momentumnya belum dapat untuk teman-teman entry gitu. Oke, itu BRPT. Selanjutnya BBTN. BBTN ini sangat menarik ya, saya hapus dulu karena kita lakukan adjustment. BBTN ini sangat menarik, dia break resistance. Ini ada resistance, dia break tandanya harganya kuat untuk rally, teman-teman. Resistance berarti ini menandakan supply-nya sudah kalah dengan demand yang membentuk sebuah momentum rally-nya ini. Nah, sekarang terjadi sebuah harga mulai landai ke bawah, terjadi sebuah koreksi, namun harus ingat koreksi ini justru menjadi sebuah kesempatan untuk teman-teman yang belum punya barang saham BBTN. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di BBTN, biarkan dia koreksi, teman-teman. Biarkan dia koreksi terlebih dahulu, sebentar ya. Biarkan dia koreksi. Nah, ini menjadi area demand sebenarnya, teman-teman. Ada beberapa area demand. Nah, ini menjadi area demand dia. Kalau dapat di area ini, itu jauh lebih bagus. Tapi setidaknya area terdekatnya itu, ini ada area terdekat ya. Kalau teman-teman mau lakukan cicil-cicil, ya boleh-boleh aja. Ini area terdekat dia. Ini jadi demand terdekat dia. Kalau seandainya jebol, ya dia akan masuk ke area 1265. Tapi kita hiraukan aja area 12.5, kita ambil area terdekat terlebih dahulu. Ini menjadi area demand untuk saham BBTN. Area 1285 sampai 1305. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di BBTN, saya rasa ini menjadi area yang cukup menarik untuk teman-teman bisa dapatkan. Ditambah di sini volumenya sangat bagus. Jadi power dia untuk naik ke atas masih ada, teman-teman. Oke, kita tandakan dulu ini menjadi area demand zone kita. Ini menjadi area demand zone, dan untuk take profit-nya kita lihat dulu. Kalau seandainya kita beranggap ini jadi swing dia ya, 1465 adalah area take profit kita, kalau seandainya teman-teman ingin trading. Jadi target kita untuk technical analisisnya, dia punya forecast itu dia turun dulu ke bawah, baru dia akan kejar area 1465. Oke, jadi untuk BBTN, area base price kita di 1305 sampai 1285. Saham selanjutnya ada TAPG. TAPG ini kalau kita lihat dari candlestick-nya, chart-nya, dia mempunyai tingkat volatilitas yang minim, likuiditasnya sangat sepi ya. Kalau kita lihat transaksinya di sini sangat sepi, itu terlihat jelas dari candlestick-nya. Ini mempunyai tingkat volatilitas yang sangat sepi. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman memang tertarik untuk melihat saham ini, ya kita nggak bisa larang gitu. Yang penting teman-teman punya plan ketika trading di dalam satu emiten. Nah, sekarang kalau seandainya mau entry, memang ini menjadi area bottoming dia nih.
Ini menjadi area bottoming untuk saham TAPG. Kalau kita tarik channel terdekat seperti ini, nah kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang dia bermain di dekat-dekat area resisten, teman-teman. Ini ada resisten di area 575. Kalau seandainya dia ingin konfirmasi reversal, sebenarnya memang masih agak jauh ya. Ini masih agak jauh untuk reversal dia harus bermain di atas 635 secara majority. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman ingin entry di TAPG ini, kita bisa melakukan pendekatan dengan buy on weakness atau mendapatkan di area-area bottoming. Itu menjadi lebih better. Kalau seandainya teman-teman entry di sekarang, kita lihat dulu. Oh, cut loss-nya terlalu gede, teman-teman. Kalau seandainya kita ambil di harga 560. Kalau saya pribadi lebih baik tunggu dulu dia koreksi. Nah, setidaknya minimal-minimal base price-nya itu ya di 525 atau 530. Nah, kalau seandainya ingin paksa kejar 530 lah. Nah, ini area yang teman-teman ingin coba kejar gitu. Ini agak lebar ya, kocok kita cek dulu. Nah, 5% area akumulasi. Nah, minimal-minimal kalau seandainya mau ambil TAPG ya lebih baik di 530 sampai 505. Kalau seandainya nggak dapat di area itu, ya udah kita tunggu structure barunya terbentuk. Ini saham volatilitasnya sangat minim. Nah, volatilitasnya sangat minim, bahkan kalau kita lihat dari Juli tahun 2023, gerakannya di sini-sini aja. Kalau teman-teman yang tipe orangnya sabar ya sah-sah aja. Tapi kalau seandainya teman-teman seorang trader yang ingin membutuhkan sebuah momentum, TAPG ini belum ada momentum untuk kita entry. Karena secara chart-nya ya belum mendapatkan momentum untuk rally gitu. Sekarang tinggal teman-teman aja. Kalau seandainya sabar, ya udah akumulasi aja sahamnya. Karena kalau kita lihat technical, momentumnya belum dapat. Yang penting area bottoming-nya teman-teman sudah temukan di mana bottoming untuk TAPG-nya gitu. Oke ya. Saham terakhir Astra. Astra ini sebenarnya kalau kita lihat secara value fundamentalnya itu ini sangat bagus teman-teman. Fundamental ASI ini sangat bagus karena labanya terus naik, harganya justru turun gitu. Kalau kita lihat harga sekarang, dia berada dekat-dekat area bottoming-nya nih yang kita tandakan, yaitu di 5.5350 sampai 5.200. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Astra, saya rekomendasikan setidaknya Pinomat atau paksanya itu di 5.400. Kalau seandainya ingin tetap paksa kejar saham Astra sampai area 5.200. Ini menjadi area bottoming untuk teman-teman buy on weakness di saham Astra. Fundamental sangat bagus, teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman di mana mendapatkan titik untuk entry supaya mendapatkan base price-nya gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bisa bahas di video ini. Semoga saham-saham yang kita bahas ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.